Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Marintan Manurung dengan NPM akhir 084 bersama dengan teman saya. Saya Alia Syarif dengan NPM terakhir 065. Di sini kami akan menjelaskan tutorial pengisian SPT Badan ke dalam aplikasi Praktax. Nah, sebelumnya kita akan membutuhkan soal untuk kita input ke dalam aplikasi Praktax ini. Di sini kita sudah menyiapkan soal UAS dalam rangka mengisi tutorial SPT Badan. Kita akan memperkenalkan wajib pajak yang kita gunakan. Nama wajib pajak yang kita buat adalah PT Makmur Sentosa Abadi, yaitu wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan besar alat elektronik. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam website Praktaxnya. Di sini kita login dengan kode yang sudah tersedia. Oke, di sini kita akan memilih, karena kita akan mengisi SPT Badan, maka kita memilih wajib pajak kita yang company. Oke, selanjutnya kita akan mengklik pembuatan SPT di sini dan kita klik surat pemberitahuan SPT. Kita akan membuat konsep SPT, lalu kita akan mengklik PPh Badan, lalu kita lanjut. Untuk periode SPT kita pilih SPT tahunan dan periode awal pajaknya adalah Januari 2027 sampai dengan Desember 2027. Oke. Itu saja yang dipilih, kita lanjut. Untuk jenis SPT-nya adalah normal. Setelah sudah, kita langsung aja ke buat konsep SPT. Oke, di sini sudah ada konsep SPT PPh Badan yang sudah kita input. Langsung aja kita akan membahas mengenai konsep SPT yang sudah tersedia ini. Yang pertama, kita akan mengisi dari soal yang sudah tersedia. Di sini terdapat nama pemegang saham serta presentase kepemilikannya. Untuk informasi di sini kita akan input ke dalam lampiran 2, yaitu di sini kita akan input daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar surat pengurus dan komisaris. Ini kita input masing-masing. Sebagai contoh, saya akan menginput salah satu daftar pemegang saham dengan nama Daniel Prakoso, NPWP yang sudah tertera, alamatnya terdapat di Jakarta Selatan, dan jabatannya Direktur Utama. Modal disetornya senilai 2 miliar dengan presentasenya 40%. Di sini bisa kita lihat di soal, di sini Daniel Prakoso, Direktur Utama Jakarta Selatan dengan presentase kepemilikan. Semua informasi dari nama pemegang saham kita input ke dalam laporan lampiran 2 ini. Setelah sudah kita simpan, setelah diinput semuanya, kita lanjut ke simpan perubahan. Oke, setelah itu adalah informasi yang di soal. Kita scroll ke bawah, terdapat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Di sini saya akan menginput laporan dari laba rugi terlebih dahulu. Kita buka lampiran 1 dulu untuk menginput laba rugi. Nah, laporan dari laba rugi ini kita akan input. Yang pertama adalah penjualan domestik, penjualan ekspor, dan penjualan bruto. Karena di laba rugi tidak tertera penjualan dan domestik, penjualan domestik dan penjualan ekspor, kita langsung input aja penjualan bruto senilai 28 miliar 500 juta ini ke dalam penjualan bruto. Kita input seperti ini, 28.500.000, lalu kita langsung simpan. Karena dia tidak ada korektif fiskal, langsung aja kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian harga pokok penjualan. Ada pembelian, beban pengangkutan, beban lainnya, persediaan awal dikurangi persediaan akhir, jumlah HPP, laba kuartal, dan pendapatan usaha lainnya. Jika kita melihat dari soal, di sini adalah yang tertera yaitu persediaan awal senilai 3.200.000. Oke, maka dari itu kita bisa menaruh persediaan awal ini senilai 3.200.000. Oke, selanjutnya adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini belum tidak diinput ke dalam SPT-nya. Selanjutnya adalah persediaan akhir senilai 3.600.000 dikurangi persediaan akhir. Lalu didapatkan jumlah HPP-nya yaitu senilai 20 juta. Maka yang terakhir laba kuartal yang kita peroleh adalah di sini di soal adalah 8.500 juta. Oke, jika sudah menginput di bagian HPP, kita akan lanjut ke biaya usaha.
Nah, yang pertama terdapat gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya. Di sini jika dilihat dari soal, terdapat di laba rugi biaya gaji dan tunjangan itu senilai dalam komersialnya senilai 3.500.000.000 dan terdapat koreksi positifnya yaitu 110 juta. Di sini kita koreksi 110 juta dikarenakan dalam laporan laba rugi terdapat nilai pemberian aturan manajemen yang dibebankan sebagai biaya gaji sebesar 110 juta. Nah, pemberian aturan manajemen ini dia tidak diakui oleh pajak, oleh karena itu kita koreksi 110 juta. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke sini, kita klik. Di sini kita input nilai komersialnya senilai 3.500.000.000 dan koreksi fiskal positif yang sudah kita hitung tadi, kita input menggunakan tanda minus di awal senilai 110 juta. Jika sudah, kita bisa mengisi kode koreksi fiskalnya dengan kode FPO 07 gaji yang dibayarkan pada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya. Setelah itu bisa kita simpan. Oke, nextnya adalah beban imbalan kerja lainnya. Ini tidak terdapat di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah beban transportasi. Oke, langsung kita balik ke soalnya. Di beban transportasi, di sini senilai 450 juta, dia tidak ada koreksi, maka kita langsung input saja seperti biasa. Selanjutnya adalah beban penyusutan dan amortisasi. Untuk beban penyusutan dan amortisasi, di sini terdapat dalam laba rugi biaya penyusutan aset tetap. Dia terdapat koreksi positif senilai 95 juta, bisa kita lihat dari informasi tambahannya. Di sini beban penyusutan menurut pembukuan komersial lebih besar dibandingkan penyusutan menurut ketentuan fiskal. Oleh karena itu, dia terdapat selisih senilai 95 juta. Nah, selisih 95 juta ini akan kita masukkan ke dalam koreksi positifnya, lalu kita input ke dalam prakteksnya. Di sini beban penyusutan dan amortisasi kita input. Di sini nilai komersialnya 1.100.000.000 dan koreksi final positifnya 95 juta dengan kode koreksi fiskalnya FPO 12 penyesuaian fiskal positif lainnya. Oke, jika sudah kita masuk ke beban sewa. Beban sewa ini untuk menginput kita lihat lagi kembali ke soal. Beban sewa yaitu biaya sewa gedung kantor 150 juta tidak memiliki koreksi, maka kita dapat input seperti biasa. Untuk beban bunga tidak ada, beban sehubungan dengan jasa tidak ada, beban penurunan nilai tidak ada, beban royalti tidak ada. Selanjutnya adalah beban pemasaran atau promosi. Di sini kita lihat ke soalnya beban pemasaran atau promosi. Di sini bisa kita lihat di biaya promosi. Cuman di daftar laba rugi ini terdapat tanpa daftar nominatif, maka dari itu kita harus mengoreksinya. Jumlah yang dikoreksi bisa kita lihat di sini terdapat biaya promosinya itu perusahaan mengembangkan biaya promosi tetapi tidak ada daftar nominatif. Oke, maka dari itu kita akan koreksi dia senilai 20 juta. Kita input di biaya promosi di sini senilai koreksi fiskal positifnya 20 juta dan kode koreksi fiskalnya FPO 12 penyesuaian fiskal positif lainnya. Setelah sudah beban entertainment tidak terdapat dalam laba rugi, beban umum dan administrasi juga tidak ada. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam beban usaha lainnya. Angka 1.028 juta ini diperoleh dari penjumlahan yang sudah dihitung sebelumnya. Di sini terdapat di laba rugi yang tidak ada di praktek. Oleh karena itu sudah kita hitung sebelumnya di biaya usaha lainnya untuk kita input ke praktek. Ada biaya alat tulis kantor, konsumsi karyawan, jamuan tamu, sumbangan dan sosial, perjalanan dinas, bunga PPh 23, pakaian batik dan olahraga karyawan, PPh pasal 23 dan biaya sewa kantor cabang senilai 1.028 juta dan koreksi positifnya senilai 628 juta. Oke, maka dari itu bisa langsung kita input ke dalam beban usaha lainnya. Di sini nilai komersialnya 1.028 juta dengan koreksinya minus 628 juta dan kode koreksinya FPO 12 penyesuaian fiskal positif lainnya. Jika sudah, kita input semuanya, kita simpan. Oke, maka dari itu dari seluruh soalnya sudah kita input ke dalam prakteksnya. Dari biaya-biaya usaha ini, maka didapatkan jumlah biaya usahanya senilai 6.303 juta dan laba usahanya 2.197 juta. Laba usaha ini diperoleh dari
penjualan dikurang di laba kota dikurang jumlah biaya usaha, maka didapatkan laba usaha 2 miliar 197 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke kolom pendapatan non usaha. Untuk kerugian selisih kurs tidak ada dalam laba rugi. Keuntungan penjualan aset selain persediaan. Di sini 80 juta diperoleh dari pendapatan sewa ruko. Karena pendapatan sewa ruko ini penjualan selain persediaan 80 juta. Namun dia mengalami koreksi negatif dikarenakan perusahaan menerima pendapatan dari menyewakan ruko, yaitu terkena PPh final. Maka dari itu kita akan mengoreksinya dengan koreksi fiskal negatif. Di sini kita bisa masukkan 80 juta dan koreksi fiskal negatifnya yaitu juga 80 juta. Dengan kode koreksi fiskal, penyesuaian fiskal negatif lainnya kita simpan. Untuk pendapatan bunga dari laba rugi dia juga dapat 75 juta. Pendapatan bunga deposito ini 75 dijumlah dari pendapatan bunga tabungan bank ditambah dengan pendapatan bunga deposito, maka didapatkan 75 juta. Selanjutnya pendapatan non usaha lainnya jika dilihat di soal itu dari pendapatan royalti. Ini tidak perlu dikoreksi negatif karena tidak ada informasi tambahan. Maka didapatkan jumlah pendapatan non usahanya senilai 375 juta. Selanjutnya adalah kolom yang selanjutnya beban non usaha. Di sini kerugian penjualan aset selain persediaan tidak ada dalam laba rugi, sumbangan juga tidak ada, kerugian selisih kurs juga tidak ada. Ini adalah beban usaha non lainnya. Beban usaha non usaha lainnya senilai 45 juta. Ini diperoleh dari penjumlahan biaya bunga bank, biaya administrasi bank, dan biaya perbaikan lahan sewa parkir. Namun untuk biaya bunga bank terdapat koreksi positif karena dia bunga bank itu, biaya bunga bank dan biaya perbaikan lahan sewa parkir ini dia dikoreksi positif. Jika sudah, kita akan mendapatkan pendapatan atau beban non usaha senilai 330 juta. Maka yang terakhir laba rugi sebelum pajak yaitu 2 miliar 527 juta. Bisa kita input dari perhitungan di laporan laba rugi kita sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya Alia. Baik, selanjutnya di sini kita akan menginput di bagian B yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama kita lihat di bagian aset. Di bagian aset lancar di sini PT Makmur memiliki kas sebesar 1 miliar 550 dan juga bank senilai 5 miliar. Nah, bank di sini itu diklasifikasikan sebagai setara kas. Jadi, untuk kas dan setara kasnya ditambahin kas dan bank senilai 6 miliar 550 rupiah. Selanjutnya, PT Makmur memiliki piutang usaha sebesar 950 juta. Kita langsung input di kode 1122 piutang usaha pihak ketiganya sebesar yang tercantum. Selanjutnya untuk aset lancar yang terakhir adalah persediaan senilai 1 miliar 577 juta rupiah. Kita input di kode 1401 senilai yang tercantum. Sehingga total jumlah aset lancarnya itu 9 miliar 77 ribu rupiah. Selanjutnya untuk aset tetap atau aset tidak lancar, di sini PT Makmur memiliki gedung bangunan senilai 2 miliar 728 ribu rupiah. Kita input ke kode 1523 dengan akumulasi penyusutannya itu 950 juta rupiah di input di 1524 sebagai pengurang atau akumulasi penyusutan. Nah, untuk aset tetap lainnya di sini kan perusahaan memiliki peralatan, kendaraan dan mesin yang tidak ada di Praktaks. Jadi ini kita akan masukkan ke aset tetap lainnya. Jadi nominal ini untuk peralatan, kendaraan, dan mesin ini kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga nominalnya itu 6 miliar 900 juta rupiah. Karena tidak tercantum akumulasi penyusutan, jadi ini 0.
Untuk aset tetap hanya itu, jadi untuk jumlah aset tidak lancar atau aset tetapnya senilai Rp8.678.000. Jika ditotalkan antara aset tetap dan juga aset lancar, totalnya adalah Rp17.755.000. Itu untuk aset. Selanjutnya kita akan menginput bagian liabilitas. Nah, liabilitas jangka pendek yang dimiliki perusahaan itu adalah hutang gaji dan tunjangan. Di sini kita input di kode 2195 atau beban yang masih harus dibayar senilai Rp3.500.000. Untuk liabilitas jangka pendek hanya itu. Selanjutnya untuk liabilitas jangka panjang itu perusahaan memiliki utang bank senilai Rp6.500.000. Kita masukkan di kode 2301 atau utang bank jangka panjang. Sehingga dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendeknya, perusahaan memiliki jumlah liabilitas nilai 10 miliar. Itu untuk liabilitas. Nah, selanjutnya di bagian ekuitas, itu perusahaan memiliki modal di setor atau tambahan modal di setor senilai 5 miliar. Kita input di kode 3120 dan bagian saldo laba ini itu didapatkan 2.755.000 dari laba tahun berjalan 3.255 ini dikurangi dengan rugi fiskal tahun lalu, tahun 2026 senilai 500 juta. Jadi jika ditotal jumlah ekuitasnya jika ditotal antara jumlah liabilitas dan ekuitas senilai Rp7.755.000 balance sama jumlah aset. Laba rugi dan juga laporan posisi keuangan telah kita input, jadi jangan lupa untuk disimpan perubahan. Oke, ini kita udah di bagian lampiran induk. Pertama, ini bagian informasi laporan keuangan. Nomor 2, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Ini kita klik tidak. Yang di bagian C, nomor 1, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Tidak. 1B, apakah penghasilan semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Juga tidak. Nah, nomor 2, apakah WP menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan PPh final? Iya, yakni 155 juta. Ini didapatkan dari kita buka lagi di laba ruginya. Nah, jika dijumlahkan, ini kan pendapatan sewa ruko, pendapatan bunga tabungan bank, dan pendapatan bunga deposito adalah pasal 4 ayat 2. Artinya itu final. Jika dijumlahkan itu senilai 155 juta. Nomor 3, apakah WP menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak, karena di laporan itu perusahaan tidak ada menerima penghasilan berupa kaya natura dan sebagainya. Nomor 4 atau di bagian D, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Ini kita input laba neto setelah dikoreksi, yakni Rp3.255.000. Nomor 5, lanjut, apakah WP memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal? Tidak. Nomor 6, apakah WP memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk pemagangan dan pembelajaran dalam rangka pembinaan? Juga tidak. Selanjutnya, yang ketujuh, penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak. Karena yang nomor 5 dan 6 tadi kita tidak mendapatkan fasilitas apapun, jadi tetap seperti nomor 4. Nomor 8, apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Iya, karena tahun lalu perusahaan itu rugi sebesar 500 juta. Jadi kita input 500 juta. Nomor 9, penghasilan kena pajaknya itu 2.755. Ini didapatkan dari laba neto fiskal dikurangi dengan kerugian tahun lalu, yakni 500 juta ini. Selanjutnya nomor 10, apakah WP memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian? Tidak.
Dan nomor 11 tarif pajak itu kita input yang 31E ayat 1 karena perusahaan PT Makmur ini omsetnya masih di bawah 50 miliar, jadi mendapatkan hak menggunakan tarif 31E, yakni pengurangan 50% dari tarif normal. Jadi nanti dia dikenakan 11%. Sehingga PPh terutangnya itu karena dia tadi dapat 11%, jadi PPh terutangnya itu 555.060.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita ke bagian E, pengurangan PPh terutang. Nomor 13, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong oleh pihak lain? Iya, sebesar 100 juta. Ini didapatkan dari, bisa kita lihat di soal, tercantum bahwa di sini udah ada kredit pajak nih. PPh pasal 22 impor dari PT Aman sebesar 25 juta. Ini pasal 4 ayat 2, ini juga pasal 4 ayat 2, jadi dia final, tidak dimasukkan. Selanjutnya PPh 23 sebesar 40 juta dan PPh 22 dari bendahara kementerian sebesar 35 juta. Sehingga jika dijumlahkan, yang telah dipotong oleh pihak lain itu 100 juta. Ini nanti bisa jadi pengurang untuk PPh terutangnya. Angsuran PPh 25 bisa dilihat di soal lagi. PT membayar PPh 25 sebesar 25 juta ya. Itu kita input 25 juta. Dan nomor 15 terdapat STP pokoknya saja itu 105 juta. Selanjutnya nomor 16, apakah WP memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Tidak. Selanjutnya nomor 17, PPh kurang atau lebih bayarnya jadi terhitung otomatis dari sistem itu sebesar 325.060.000 rupiah. Sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan, berarti ini udah benar. Tuh. Nomor 17B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran? Tidak. Selanjutnya ini otomatis dari sistem. PPh yang harus dibayar, kurang bayarnya itu 325.060.000. Jadi ini yang nominal yang harus dibayar oleh PT Makmur. Oke, ini karena kita tadi kurang bayar, jadi 19 ini tidak kita isi ya. Ini hanya untuk yang lebih bayar saja. Selanjutnya di sini pernyataan transaksinya ini mengikuti dari yang atas, jadi kita langsung lewatin saja. Nah, untuk lampiran lainnya ini kita akan menginput laporan keuangan PT Makmur. Oke, ini udah kita input, jadi tinggal kita ini pernyataan kita klik, jabatannya direktur, kita bayar dan lapor. Nah, ini adalah kode billing yang bisa dibayar PT Makmur untuk membayar SPT. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan kode billing, di sini kita akan coba bayar SPT-nya. Ya, untuk bayar itu kita bisa klik di bagian pembayaran ini, terus daftar kode billing belum bayar. Nanti akan muncul interface seperti ini. Kita geser, nah ini klik bayar. Banknya BRI, kita pilih BRI. Oke. Jadi udah berhasil bayar SPT-nya. Kita lihat di SPT, nunggu pembayaran. Itu tidak ada lagi, berarti sudah berhasil dibayar. Baik, sekian praktek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.